untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan tentang aplikasi website PSP secara online yang sangat sederhana. Ya, di sini mungkin untuk sekolah-sekolah negeri sudah dipersiapkan dari pemerintah, mungkin ada web PSP secara yang sudah dibuat resmi. Tapi untuk bagi sekolah-sekolah swasta tentunya masih banyak yang belum punya website PSP ini. Nah, mudah-mudahan paparan malam hari ini akan memotivasi sehingga sekolah-sekolah yang tadinya bisa cara manual, siswa bisa datang ke sekolah, orang tua bisa datang ke sekolah. Cuman karena saat ini sedang ada ujian wabah COVID-19, sehingga kemungkinan itu sudah mungkin tidak bisa lagi karena ada aturan PSBB atau social distancing. Baik Bapak Ibu. Oh, instruksi Sebelum kita fotonya mulai, dimunculkan. Kebetulan ini Pak, kamera presenter ini di laptop kan kameranya tidak ada. Ini saya pakai audio dari handphone. Terus sinyalnya juga ini lagi cuaca mendung jadi agak low quality jadinya ini Pak. Diwakili oleh tadi. Ya. Boleh bisa dilanjut ya Pak ya? Iya, silakan. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Oh ya, boleh. Baik. Lanjut. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mungkin di lembaganya atau mungkin di sekolahnya apakah sudah punya website khusus resmi yang punya sekolah? Kalau memang belum, tentunya aplikasi ini tidak akan bisa dipakai karena minimal harus punya website atau hosting domain sehingga nanti akan saya share, saya bagikan. Nah, di waktu yang singkat ini saya akan memaparkan hanya 2 step saja Bapak Ibu, 2 step sehingga nanti mudah-mudahan bisa dimengerti, langsung bisa diimplementasikan. Ya. Yang pertama adalah tadi sudah sampaikan di awal, sekolah harus punya domain dan hosting. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu kalau memang belum punya domain atau hosting, biasanya kalau sekolah itu dotnya .schid. Nah, seperti contoh saya perlihatkan di sini, saya akan masuk ke website sekolah saya. Di sini alamatnya adalah SMK Anihayah SCHID. Nah, ini jadi presentasi saya ini langsung live, kita demokan langsung Bapak Ibu. Nah, kenapa harus ada domain dan hosting? Karena aplikasi website ini berbasis web, sehingga kalaupun ditaruh di desktop, orang tua atau wali murid tidak akan bisa mengakses aplikasi ini. Nah, nanti sekolah-sekolah yang belum punya website, belum punya domain hosting, silahkan nanti bisa segera membeli. Bisa nanti kalau memang perlu dibantu saya akan bantu karena kondisi saat ini mumpung masih di bulan April, biasanya Mei, Juni itu adalah puncaknya PSP wali murid yang kelas 9 atau kelas 6 biasanya nanti akan mencari sekolah. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini adalah tampilan website saya nih, Anihaya SCHID. Nah, khusus yang PSB, saya punya tag name namanya SMK Anihaya SCHID PSB. Sehingga kalau tadi kan halaman web utama, kalau PSB saya tampilkan website yang langsung menuju folder PSB. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Nah, ini adalah tampilan website PSP kami. Nah, bisa dilihat. Nah, bagaimana alur pendaftarannya? Di sini saya jelaskan, untuk mendesain sebuah website ini sebenarnya hanya sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu sudah punya hosting atau punya domain, silahkan nanti bisa
infokan ke saya, nanti akan saya kasih file HTML-nya. Tinggal diedit, karena ini masih template-nya adalah nama sekolah saya. Nah, di sini silahkan alurnya adalah daftar. Pertama, orang tua atau wali murid atau siswa bisa mendaftar sendiri melalui website kami. Walaupun nanti Bapak Ibu punya website sendiri, silahkan nanti diatur sendiri, formulir pendaftarannya seperti apa bisa diatur sendiri. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini saya zoom dulu Bapak Ibu. Misal saya atas nama Ade ya. Nah, misal tempat lahir misalnya di Kerawang, tanggal 1 Januari misalnya, tahun 90. Nah, sini ada pilihan lagi. Jenis kelamin, jurusan, kebetulan sekolah saya ada jurusan 2, animasi dan elektronika industri. Contoh teknik elektronika industri. Asal sekolahnya misalnya SMP 1 misalnya. 1 Rawamerta misalnya. Kenapa sih sering? Coba lihat. Sering Di banget. sini di website PSBT atas namanya adalah orang tua, karena nanti pihak sekolah akan menghubungin orang tua, bisa ayah atau ibu. Misal contohnya ibu, misalnya alamat lengkap misalnya di Kerawang. Nah, inilah nomor handphone. Nomor handphone harus wajib diisi. Baru ada konfirmasi apakah saya setuju dan kebijakannya berlaku. Nah, baru kita checklist. Nah, baru kita daftar. Nah, setelah kita klik daftar, otomatis akan meng-unload, dia akan langsung login secara otomatis ke halaman login. Nah, di sini ada keterangan. Kalau saya zoom dulu Bapak Ibu ya, karena nggak kelihatan nih. Username adalah nama depan dan tanggal lahir. Contoh Andi 30/10. Tadi saya memakai username atas nama Ade. Nah, tanggal lahirnya adalah 0101. Nah, password adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, tadi saya inputkan 01/1990. Nah, di sini baru kita login. Nah, dia akan otomatis ke halaman login. Nah, di sini akan ada keluar step pendaftaran. Nah, untuk step pendaftaran seperti ini, silahkan, biasanya pihak sekolah atau tim PSP dia mempunyai step-step pendaftaran tersendiri. Khusus di sekolah saya ini ada 5 step nih. Step 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ini ada tombol plus sebelah sini, bisa diklik. Ketika saya klik, di sini Anda sudah melakukan step 1, yaitu input pendaftaran online. Nah, sekarang step yang kedua. Nah, ini step kedua adalah konfirmasi pembayaran uang PSB atau uang pendaftaran ya. Nah, di sini ketika diklik akan muncul contoh misalnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau memang sudah punya rekening sekolah, silahkan uang pendaftaran atau uang masuk PSB bisa dimasukkan di sini. Jadi nomor rekening. Nah, di sini saya cantumkan untuk SMK Anihaya uang pendaftarannya adalah 1 juta. Nah, ini adalah tanda jadi awal, karena nanti akan diproses selanjutnya. Jadi uang ini tuh uang bukan rincian, ini adalah uang pendaftaran. Nah, untuk rincian detailnya nanti akan disampaikan ketika dia udah konfirmasi membayar uang pendaftaran. Nah, di sini juga ditertera ada nomor WA, sehingga nanti bagi orang tua yang kesusahan dalam konfirmasi pembayaran bisa langsung
menghubungi nomor WA ini. Nah, di sini muncul di step kedua, konfirmasi menu pembayaran. Nah, ketika saya klik konfirmasi menu pembayaran, nah, halaman langsung beralih ke halaman konfirmasi. Nah, disinilah orang tua atau wali murid dia mengisi bukti transfer uang pendaftaran yang 1 juta tadi. Nah, di sini contoh misalnya nama bank. Nama bank itu nama bank pengirim. Misal kita BNI misalnya. Nah, di sini muncul pilih bukti transfer. Nah, aplikasi ini ketika dicek ke handphone, dia nanti juga sama. Nanti akan ketika diklik akan menuju folder ya, folder yang bukti transfer yang sudah kita foto. Contoh nih saya akan mengupload bukti transfer. Karena di sini sih saya tidak ada contoh bukti transfer, saya upload aja gambar seadanya aja ya Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Nah, ketika diupload, nah di sini ada klik tombol upload sekarang, silahkan diklik, klik. Nah, dia nanti akan langsung terhubung dengan halaman yang sama, tapi dia menuju ke halaman cetak kartu. Nah, cetak kartu ini adalah kartu ujian PSP online. Sehingga nanti ketika sudah dikonfirmasi, dia akan muncul kartu. Tapi kartu ini belum selesai. Ini adalah hanya kartu ketika dia mengikut ujian sebelum dikonfirmasi oleh admin. Ruang ujian ini masih kosong. Coba saya klik. Nah, halaman belum tersedia sehingga harus diperlukan waktu untuk cross check bukti transfer yang sudah diupload oleh wali murid. Nah, biar Bapak Ibu lebih enak dalam praktekannya, silahkan Bapak Ibu coba di handphonenya, silahkan akses alamat ini. Ini adalah contoh website saya, website PSP SMK Anihaya. Karena kalau tidak dipraktekan, secara alur-alurnya nanti Bapak Ibu akan mengalami kendala. Karena pasti untuk di awal orang tua mungkin merasa bingung, ini gimana PSP. Biasanya kita datang ke sekolah ngambil formulir, biasanya nulis manual ya. Karena saat ini hal itu tidak mungkin, mau nggak mau semua lembaga sekolah harus beralih ke PSP online, baik yang negeri maupun yang swasta. Silakan Bapak Ibu boleh dicoba. Ini sudah saya klikkan dan link ini saya kirim juga ke chat, tinggal nanti diklik. Nah, tentunya tampilan di handphone akan lebih menarik lagi ya, karena sengaja ini saya desain responsif sehingga nanti layar-layarnya akan sesuai dengan lebar dari handphone masing-masing. Nah, coba saya akan coba di handphone. Ini saya akan beralih presenternya pindah ke handphone ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat, saya akan praktekkan ya. Nah. Saya akan share ini melalui handphone, saya akan share bentar. Sudah muncul Bapak Ibu tampilan handphone saya? Udah. Nah, ini saya akan masuk ke halaman tadi PSP ya.
ketikkan SMK Anihaya garis miring PSB. Nah, ketika saya enter, nah ini muncul. Nah, tadi saya udah daftar, nah sekarang tinggal login aja. Username ini harus diingat-ingat ketika daftar. Nah, di sini pun juga saya tampilkan nomor handphone bagi yang lupa, sehingga nanti bisa klik nomor handphone yang di bawah itu. Jika lupa username dan password, hubungi nomor WA yang ada di bawah. Nah, saya akan login sesuai username yang tadi, nama adalah Ade ya. Username-nya adalah nama depan, tanggal lahir sama bulan lahir 0101. Untuk password, tanggal lahir, bulan lahir sama tahun lahir. Nah, saya akan login. Nah, ini di tampilan handphone. Saya close saja ini notifikasi. Nah, ketika ke background ini adalah brosur ya. Jadi brosur kan yang udah didesain oleh desain brosur, biasanya kan minta aja bentuk gambarnya, nanti bisa disetting di sini. Nah, nanti kalau mau ke menu, tinggal ke menu, klik aja menu. Nah, ketika mau cetak kartu. Nah, ini akan muncul. Tentunya ini sangat membantu. Bahkan tadi waktu pendaftaran ini saya setting auto kirim ke alamat email ya Bapak Ibu ya. Alamat email admin, bukan pendaftar, karena orang tua atau wali murid mungkin banyak diantaranya yang belum punya email, sehingga ketika formulir pendaftaran saya nggak tampilkan email karena takut membingungkan bagi orang tua. Tadi di formulir kan saya tampilkan hanya nomor HP kalau nggak salah. Nah, saya coba akan logout dulu. Saya akan logout. Nah, saya akan balik lagi ke formulir pendaftaran yang tadi. Nah, di sini sengaja emang saya nggak tampilkan email karena tidak semua orang tua punya email Gmail atau email Yahoo atau yang lainnya, sehingga cukup nomor HP saja. Cuman notifikasi setiap pendaftaran, setiap satu yang mendaftar dia akan terkirim ke email saya karena saya setting di situ. Nah, saya akan masuk ke Gmail saya. Saya akan masuk ke Gmail. Nah, ketika tadi ada yang konfirmasi pendaftaran, konfirmasi bukti transfer, boleh Bapak Ibu lihat yang paling atas Bapak Ibu nih, ada bukti transfer PSB SMK Anihaya. Ketika saya klik, nah dia akan menunjuk nih email notifikasi dari aplikasi tadi. Nah, saya cukup klik saja di sini. Nah, di sini ada link ya. Ini namanya link bukti transfer. Ini kenapa by PNG? Tadi yang saya upload itu adalah gambarnya, namanya by PNG. Tadi kan saya cari struktur bukti transfer karena di komputer saya nggak ada, saya pakai asal aja gambar yang ada aja. Nah, saya akan coba klik. Nah, di sini muncul nih, muncul bukti transfer. Nah, setelah bukti transfer ini kita tinggal login bagian admin ya. Kita coba dulu. Karena khusus halaman admin berbeda Bapak Ibu, karena login peserta atau wali murid itu berbeda. Saya akan coba saya pindahkan dulu
presenternya ke laptop saya lagi. Bentar ya Bapak Ibu. Saya akan coba pindahkan lagi data presenternya. Nah, ini saya sudah pindah lagi ke laptop. Tadi adalah tampilan di handphone, sekarang tampilan di laptop. Nah, untuk login admin, PSP admin. Nah, di sini saya akan cek. Sebelum saya lanjut ke login admin, saya balik lagi ke PowerPoint saya. Nah, itulah kenapa dibutuhkan domain dan hosting. Nah, kenapa domain? Domain itu adalah nama unik dari sebuah lembaga atau transaksi dari IP address Bapak Ibu. Contoh domain seperti ini nih. Ini Anihaya SCHID. Nah, ini adalah domain nih. YouTube itu kan youtube.com. Nah, ini domain. Ada Niaga, ada Jargo ID. Nah, nanti Bapak Ibu baik secara pribadi atau lembaga, silahkan. Kalau memang belum punya website, belum punya domain dan hosting, segera buat bikin, karena untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan domain dan hosting. Nah, apa itu hosting? Hosting ini adalah tempat di mana file-file kita ya, file-file HTML tadi yang saya buat tadi ditaruh ya Bapak Ibu. Nih, saya akan coba praktekan. Nah, ini adalah nama domain SMK saya kan sebenarnya Anihaya SCHID, anihaya.sch.id. Nah, ini adalah domain sekaligus hosting. Nah, saya akan masuk ke hosting saya. Tinggal klik di URL di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya hosting, untuk loginnya menuju ke hosting biasanya secara default ISP ya, Internet Service Provider itu memberi alamat ada garis miring cPanel ya Bapak Ibu. Nih, garis miring cPanel. Nih. Jadi untuk masuk ke hosting kita tambahkan slide-nya slide cPanel. Nah, ini saya kopikan saja. Saya masukkan sini. Nah, saya enter. Nah, ketika Bapak Ibu beli domain dan hosting, coba. Nah, pasti secara otomatis ISP akan memberikan username dan password dari hosting Bapak Ibu. Ini contoh nih, username hosting saya SM yang Anihaya tadi. Nah, untuk password ini sudah saya setting, tinggal kita login. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hosting. Mungkin yang baru pertama mengenal dunia IT, khususnya tentang website, mungkin agak hosting domain itu mungkin masih baru gitu. Tapi kalau kalangan IT mungkin sudah paham, sehingga kalaupun ada yang salah saya menjelaskan, mohon nanti dikasih masukan ya, karena saya hanya sharing saja. Nah, ini adalah alamat hosting saya udah login. Di sini merupakan tempat ya, ibarat kata
rumah Bapak Ibu. Karena seperti halnya laptop punya drive C, drive D, dan punya hard disk, hosting pun juga sama. Di situ kita nanti punya drive tersendiri, sehingga kalau biasanya kita memakai Google Drive atau Mega atau yang lainnya, biasanya mereka kan dibatasin. Paling kalau Google Drive itu hanya 15 GB, tapi kalau hosting Bapak Ibu bisa milih. Tinggal belinya yang mana, unlimited atau yang non unlimited. Kalau yang unlimited, ini saya kebetulan belinya yang unlimited, sehingga daripada saya beli hard disk eksternal yang 1 tera atau 2 tera itu harganya mungkin 1 sampai 2 juta, mendingan saya beli hosting. Kenapa? File-file di sini saya bisa simpen, bisa upload di sini. Contoh misalnya, ini saya zoom dulu. Ada di sini juga sama, kita bisa bikin folder, bikin file. Nah, di sini saya ada data komputer nih. Ini sebenarnya data komputer ini merupakan backupan laptop saya, Bapak Ibu. Sehingga kalau nanti laptop saya hilang, bahkan handphone pun, dari HP pun, gambar-gambar kita yang di handphone atau file-file kita di handphone bisa diupload di sini. Nah, contoh saya akan mengupload nih, misal satu aja. Saya akan upload di musik misal, atau saya akan bikin folder dulu gambar misalnya. Nah, saya akan upload di sini. Nah, saya cari misal gambar nih. Ini ada gambar nih. Saya tarik aja. Saya tarik ke sini. Nah, ini ke upload nih, masuk ke hosting kita, sehingga nanti sama ujungnya. Dari gambar itu kita bisa share ke orang lain, karena kita sudah punya komputer, tapi komputernya ini komputer ya punyanya ISP ya, Internet Service Provider. Biasanya dia kerjasama dengan Kominfo. Ini coba saya refresh Bapak Ibu. Saya refresh dulu, reload. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah gambar backupan dari laptop saya simpen di sini. Ini kalau saya lihat, nah dia akan muncul nanti di sini. Tunggu. Nah, terus apa fungsinya hosting ini? Kalau ini saya tunjukkan dengan cara upload gambar kan. Nah, Bapak Ibu tadi kan website PSB smk.anihaya.shid_psb itu merupakan file-file HTML yang saya upload di sini. Nah, saya masuk ke folder, biasanya kalau file web, dia foldernya adalah public HTML di sini. Nah, ini public HTML. Saya klik saja. Nah, tadi itu ada nih PSB. Disinilah lokasi file-file yang saya simpen tadi. Nah, sini nih. Ini adalah file-file HTML website yang sudah saya upload ke hosting ini, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini contoh nih. Ini tadi gambar, tadinya di drive saya di D, saya upload ke sini. Ya. Sehingga nanti kalau saya perlu ada apa-apa, saya tinggal cari aja di sini. Bisa saya download di handphone, bisa di laptop. Ketika saya punya laptop baru, laptop orang lain, mau presentasi, sebelum presentasi saya upload dulu misalnya PowerPoint saya, karena ini semua file Bapak Ibu, semua file bisa diupload. Nah, terus tadi kan website PSP yang tadi ada di sini, PSP. Nah, inilah konten isi-isi yang tadi ini. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu belum punya hosting, belum punya domain, belum bisa menggunakan aplikasi ini. Bisa dipakai tapi di lokal.
Kalau di lokal sama aja, orang tua atau wali murid disuruh datangnya ke sekolah. Nanti yang input biasanya tim PSP pakai laptopnya pribadi, biasanya laptopnya dikonekkan jaringan. Nah, sehingga tetap aja yang kerja input adalah tim PSP. Sebenarnya bisa dikerjakan oleh peserta atau wali murid, bisa nginput sendiri dan kita bisa cari data-datanya, tinggal print saja. Terus bagaimana ini dengan data inputan PSP tadi? Nah, di sini saya akan masuk. Tadi kan ada namanya AD. Nah, saya masuk aja ke database di sini. Nah, inilah yang kita olah karena ini hasil inputan dari wali murid yang mendaftar ke SMK Anihaya. Nah, ini bentuknya adalah database. Biasanya kalau di hosting dia PHP MyAdmin, ya dia MySQL ya. Nah, di sini. Nah, tadi kan saya zoom dulu. Interupsi, Bapak. Waktunya. Ya. Waktunya udah jam 20.17 ya, kita selesai jam 7.30. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi bisa dipersingkat Bapak pemberian materinya, mengingatkan saja. Mangga dilanjut. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, mencari data dari yang tadi PSP. Nah, ini adalah data yang tadi masuk, sehingga tinggal nanti diolah di sini. Nah, ini adalah data yang tadi masuk. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sharing ilmu. Bagi yang nanti pengen di sekolahnya mau ada PSP online, mau minta aplikasinya, silahkan nanti bisa hubungin saya. Enggak Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Cahyo atas paparannya mengenai pembuatan aplikasi website ya. Ini sangat berguna sekali untuk yang mau membuka aplikasi website untuk sekolahnya ya pada penerimaan PSB. Juga bermanfaat untuk orang tua yang akan memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang dituju. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat, kemudian ini konfirmasi yang di atas ya untuk masuk ke link meeting mungkin tadi agak susah ya, bisa dengan nomor meetingnya yaitu 570974851 sudah saya share di grup. Baiklah Ibu Bapak, ini untuk pertanyaan pertama dari Ibu Siti Aisyah ya. Saya bacakan ini sebentar. Ya, bagaimana cara membuat domain? Ya, boleh. Domain kali ya, domain. Bisakah blog sekolah dijadikan domain? Gitu. Itu pertanyaan dari Bu Siti Aisyah. Bapak mau dijawab satu-satu atau mau sekalian dengan yang lain? Atau satu-satu dulu aja ya Pak ya? Dari Bu Siti Aisyah. Bapak mau dijawab satu-satu atau mau sekalian dengan yang lain? Atau satu-satu dulu aja ya Pak ya? Ya, baiklah Bapak. Untuk menjawabnya, aja, Bu, bagaimana cara membuat domain dan bisakah blog sekolah dijadikan domain? Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana tadi yang di Blogspot ingin dipindahkan? Bapak, untuk menjawabnya, bagaimana cara membuat domain dan bisakah blog sekolah dijadikan domain? Baik, saya jawab. Sebelum dipindahkan ke domain yang di Blogspot, postingan atau yang suka WordPress atau yang lain Joomla itu kan biasanya yang suka komunitas Blogspot itu udah postingnya sudah banyak, ada yang puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Alangkah bagusnya itu di backup dulu database-nya Ibu. Karena kalau nggak di backup, nanti postingannya itu akan hilang.
bisa di backup dengan copy paste, pindahkan saja nanti ke ya aplikasi editor apa aja, karena untuk peralihan kan pasti membutuhkan backup dulu. Mungkin itu yang bisa jawab Bapak. Ya, bagaimana Ibu Aisyah? Ibu Siti Aisyah? Cukup? Iya. Jujur saya pengen buat, tapi Bapak waktunya sebentar ya. Maksud saya praktekkan yang baru saja. Oh, bikin itu, beli Bikin domainnya Bapak domain. Ibu. Bikin domain atau bikin hosting tadi. Kan itu kan Nah, udah jadi kalau semua untuk nih. Iya. Kalau ini tadi yang saya share itu aplikasinya Bapak Ibu. Kalau hosting nanti itu harus beli ke ISP, Internet Service Provider. Biasanya dia kerjasama dengan Kominfo. Biasanya syarat-syaratnya kalau lembaga mungkin izin operasional, KTP kepala sekolah. Tapi kalau untuk pribadi cukup KTP. Jadi hosting itu adalah kayak komputer tapi ditaruh di server di punya penyedianya. Contoh banyak kok hosting yang ini di internet. Nah, nanti saya emang kalau emang Ibu pengen punya hosting, nanti saya pandu. Iya. Nah, Lipat karena kali ya saat Pak ini ya? saya memaparkan saya hanya memaparkan aplikasi PSP saja. Ya, terima kasih Pak. Iya. Nanti saya akan japri Baik, Bapak baik. lah kalau gitu. Iya. Iya, Oke, itu oke, pertanyaan dari Bu Siti Aisyah sudah terjawab. Kemudian ini dari Bu Igma Trisa, bisa download di mana? Maksudnya mungkin download untuk apa ya Bu ya? Untuk masuk ke website yang SMK contohnya yang tadi, atau mau dipandu atau gimana ya Bu ya? Ini pertanyaannya. Bisa download di mana itu? Bu Igma ada Mungkin coba Bu. untuk menjelaskan lagi pertanyaannya? Tapi kayaknya sudah live ya. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Atau saya bisa jawab Bu, saya sudah menangkap maksudnya. Ya, mungkin Bapak yang sudah menangkap. Saya Ibu Bapak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh. Ya, mungkin Bapak yang sudah menangkap. Ya, silakan Pak. pertanyaan yang mana? Yang Yang tadi, tadi ya, Bu, ya? apakah Yang bisa download tadi ya? mendownload? Nggak tahu itu maksudnya download yang mana. Download yang mana? Cuma ini di satu ini mungkin. Itu Pak. mungkin Satu ini mungkin. Oh beda Ya. ya. mungkin dia masuk Iya. masuknya minta ini file PSP ya, nanti saya bagikan linknya. Saya ketik dulu karena ini settingan masih di sekolah saya ya Bu ya. Kalau saya bagikan sehingga nanti segala gambar, dokumentasi itu kan pasti masih di sekolah saya. Sehingga nanti bagi yang ingin minta filenya silahkan nanti bisa WA ke saya kasih linknya. Cuman kenapa di awal saya sampaikan butuh domain dan hosting, karena ini berjalannya kalau online harus pakai domain dan hosting. Nanti boleh itu saya tampilkan nomor WA saya, nanti saya upload di drive, nanti silahkan di download aja. Iya. Ibu Bapak, Pak Cahyo ini sangat baik sekali, mau membantu dan dia akan memberikan panduan ya, membuat domain dan posting ya. Nah, kemudian ini dari Bapak Ibnu Edi Yuwono ya. Ada lagi Ibu? Iya masih nih. Pakai domain.com bisa nggak ya gitu. Edi Yuwono ya. Iya masih nih. Pakai domain.com bisa nggak ya gitu. Tapi sebelum menjawab Bapak, saya ingatkan untuk partisipan untuk mengisi absennya yang belum, sudah ada linknya, tinggal diisi
juga linknya, untuk tinggal Bapak diisi. Juga untuk Bapak Wandio juga mengingatkan kembali untuk mengisi absennya. mengingatkan kembali untuk Iya, mengisi siap, siap. absennya. Iya. Silahkan Pak Cahyo untuk menjawab. Silahkan Pak Cahyo untuk Iya. Tadi pertanyaannya gimana tadi Bu? Tadi Agak sedikit ini. pertanyaannya pakai domain.com bisa nggak ya? .com ya. .com. Sebenarnya domain itu mau apa aja bisa, mau .com, .net, .info. Cuman domain itu ada fungsinya masing-masing. Ya, coba saya perlihatkan slide-nya ya, Bu ya. Contoh ini GoID untuk pemerintah, SCH untuk sekolah. .com biasanya com itu komersial. Nah, kalau .net ini biasanya buat komunitas gitu. Sehingga kalau ada web PSP otomatis dia itu sekolah kan Ibu ya. Berarti kalau sekolah domainnya yang cocok adalah SCHID karena school ID-nya itu adalah Indonesia. Ini adalah Indonesia. Sehingga kalau ada PSP misalnya anihayah.com secara bargaining power-nya ini sekolah apa lembaga komersial gitu. Nah, kalau .com bisa dipakai buat pribadi aja. Contoh tadi Bu Aisyah kan ingin pindah ke domain, misalnya aisyah.com misalnya. Mangga itu bagus karena apa? Bisa buat WordPress, bisa buat posting gitu. Itu? Nah, terus ini Bu, yang ini saya ini contoh. Kalau kita punya domain. Nah, ini contoh di sekolah saya, setiap guru dan dia punya username dan password kan. Coba Bapak Ibu bisa lihat username-nya adalah menggunakan email. Email kan biasanya kita pakainya Yahoo atau Gmail atau yang lain. Karena kita sudah punya domain, setiap guru tinggal bikin email masing-masing aja. Sehingga nanti semua data itu masuknya adalah ke domain kita, bukan mampir ke Google atau ke Yahoo atau yang lain. Jadi lebih privasinya lebih aman. Mungkin itu jawabannya ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Mary Mariam. Berapa ya beli domain hostingnya katanya. Berapa ya beli domain hostingnya? Ini udah kayak ini saya jawab Ibu. Ya. Sebenarnya kalau domain atau hosting saya coba buka file. Bapak Ibu yang harus perlu diperhatikan adalah ini saya hanya saran aja, tips saja ya, tips nih. Karena banyak di website banyak beredar hosting gratis, domain gratis. Kadang-kadang kita sudah transfer, kita udah beli, kitanya kecewa. Karena kecewanya kenapa? Ternyata kita nggak dipandu caranya. Bagaimana nih Pak, saya punya ini, sehingga dia asal sudah terjual udah lepas tangan, sehingga harus hati-hati juga. Nah, ini yang pertama tipsnya adalah jangan asal beli hosting ke sembarang orang. Karena apa? Ya tadi untuk troubleshooting, untuk maintenance dia nggak tanggung jawab. Terus yang kedua, pastikan penyedia layanan hosting kita kenal dan akrab. Karena apa? Ketika kita butuh misalnya, Pak ini websitenya kok tampilnya seperti ini, saya mau pengen ganti gini. Nah, biasanya kalau yang beredar di online biasanya nggak bantu, Pak itu bukan kami lagi biasanya. Itu silahkan Bapak edit sendiri. Nah, akhirnya nggak dipandu. Yang ketiga ini tadi pastikan selalu support maintenance jika terjadi kendala di website. Nah, nanti boleh bagi yang ingin beli atau apa nanti saya sambungkan. Emang ini sudah terdaftar resmi, saya nggak sebutkan di sini takutnya nanti mempromosikan perusahaan orang lain. Boleh nanti saya arahkan mau beli kemana, karena carilah yang terbaik. Terus cari yang tadi saya sampaikan, hostingnya cari yang unlimited.
Sehingga apa? Ketika nanti kita upload file di hosting kita, tadi saya kasih contoh. Ini saya bikin folder tadi adalah data komputer saya masukkan ke sini. Nah, kalau unlimited berarti berapapun data yang kita upload nggak harus 15 giga, asal ini masih mampu aja. Nah, nanti akan disimpan oleh penyedia layanan hosting. Nah, itu Bu. Iya, itu jawabannya ya, Bu Bapak. Ya, itu jawabannya ya. Nah, ini ada tambahan atau ada pertanyaan kembali dari Igma Teresa yang tadi mungkin ya, download apa itu artinya, download di mana itu buat PSB-nya gitu ya Pak ya. Udah dijawab tadi, tapi untuk dipertegas sedikit boleh Bapak. Bapak. Ya tadi itu download mungkin minta file HTML-nya. Iya. Nanti boleh saya kasihkan. Nah, jadi Ibu bisa langsung nanti hubungi Pak Cahyo ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti, tahapan membuat hosting. Bagaimana itu Pak? Tahapan membuat hosting. 1. Tadi tipsnya kita cari dulu penyedia hosting, biasanya ISP singkatannya, Internet Service Provider. Nah, cari yang memang udah kredibel. Nah, kalau yang mungkin bukannya itu kalangan yang mungkin nggak paham IT, mungkin susah nyarinya ke siapa sih, ke itu belinya kemana, sehingga nanti takutnya kan asal beli asal dapat tapi nggak dipantau sama penyedia hosting. Terus yang kedua, hosting ini resmi, cari yang resmi Bapak Ibu. Biasanya kalau resmi dia minta syarat pendaftaran, contoh KTP bagi yang untuk komersial yang .com, bagi yang sekolah dia pasti minta tuh. Kalau yayasan, akta notaris diminta izin operasional, KTP kepala sekolah sama 1 surat permohonan. Nah, dia resmi akan didaftarkan langsung ke Kominfo, sehingga nanti sekarang kan banyak hosting atau domain-domain yang abal-abal, itu hanya digunakan untuk menyebar hoax ya. Yang harus hati-hati. Yang ketiga, setelah itu akan diverifikasi. Nanti penyedia hosting tadi itu akan menghubungin biasanya via email atau via WA. Sudah aktif, silahkan dipakai. Nah, yang ketiga ini biasanya yang keempat ini skill kita nih, bagaimana mengelola hosting dan domain ini butuh pembelajaran, karena boleh nanti saya lain waktu saya sampaikan bagaimana nih Pak cara bikin tampilan ini nanti akan saya sampaikan. Boleh, dan itu ya istilahnya bahasa HTML, PHP, JavaScript, karena ini semua butuh materi lagi itu Bu. Kalau tadi PSP tinggal copy, tinggal jalankan aja karena udah saya setting tadi. Iya. Itu Pak dari Bu ini ya, Bu Siti. Saya minta maaf untuk Pak Igma. Bukan Bu Igma ya, Pak Igma. Maaf sekali. Maaf kesalahan saya. Nah, ini satu lagi pertanyaan dari Pak. Benar ya, Pak Rojat ya? Oh, iya. Iya. Langkah awal yang perlu dipelajari untuk membuat website apa ya gitu. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab secara singkat karena waktunya sudah lebih dari 5 menit ya dari jadwal yang sudah kita tentukan gitu. Mangga Pak Cahyo. Ya. Tadi pertanyaannya adalah langkah awal buat belajar ya. Ya tentunya karena emang background saya, kalau Bapak Ibu lihat ini karena Eskom, mungkin secara perkuliahan mungkin informatika pasti adalah materinya. Nanti Bapak Ibu harus belajar informatika. Nah informatika ini luas, ada HTML, PHP, Java, bahkan sampai yang terbaru ini sampai ke Android ya, sampai ke aplikasi.
Nanti nextnya saya akan sampaikan juga aplikasinya. Ini kan kalau suruh ketik-ketik itu kan Lama ya. contoh tadi ketik dulu smk.aneh.id misalnya. Nanti kalau rilis aplikasi Bapak Ibu tinggal install aplikasi dari Play Store gitu. Itu aja, Bang. Iya. Harus banyak ini literasi. Tadi Pak Cahya sudah memberikan kebaikan hatinya. Kalau yang perlu penjelasan lebih banyak bisa japri mungkin ya Pak ya. Begitu Pak Cahya? Iya, Ibu. Iya, ini pun ada pertanyaan dari Pak Mustafa. Kalau dengan domain yang trial dulu bisa nggak? Kemudian dari Pak Rojat juga, langkah awal yang perlu dipelajari untuk membuat website itu apa saja? Kemudian dari Pak Haji Wandio juga yang belum kirain pertanyaan apa? Mengingatkan itu ya untuk absennya. Mungkin itu yang ditanyakan karena waktunya melebihi batas yang sudah ditentukan. Yang pertanyaannya belum dijawab bisa langsung ke Pak Cahyo nanti ya Pak ya. Untuk kegiatan ini saya cukupkan. Terima kasih untuk Pak Cahyo yang sudah memberikan pembahasan pembuatan website PSB online secara sederhana. Tapi kalau kata saya tidak sederhana Pak, ribet juga ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang memang membutuhkan membuka website ya, itu sangat bermanfaat sekali pemaparan Pak Cahyo. Kemudian yang kedua untuk orang tua yang akan mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi mungkin ya. Pak Cahyo, terima kasih atas paparannya. Ibu Bapak yang ikut pada kegiatan yang sebagai partisipan di sini, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Haji Wandoyo untuk saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih pada sisi ini dan juga saya sampaikan kepada Dewan Broko yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dan insya Allah buat kita semua. Itu saya sampaikan terima kasih pada dan para teman. Mudah-mudahan dan ini tempatnya bersama dan berkualitas mudah. Akhirnya mohon maaf kalau hal yang tidak sih ini kita tutup dengan hamba bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang berikutnya yang belum yang isi absen barangkali kami nanti toleransi ya beberapa